فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 66 dari Ajurumiyah. Nah, perhatian lagi, agak sulit kan untuk yang baru-baru, tapi boleh aja insya Allah. Orang lain boleh, kita boleh. Orang lain dulu tak pandai, kemudian jadi pandai, insya Allah kita juga boleh untuk jadi pandai nahwu. Tayyib au tataqaddamaha hadhil lam taqdiran. Atau kai itu didahului huruf lam secara perkiraan. Perkiraan ada lam, yaitu kai itu akan menasobkan tatkala dia didahului lam. Boleh saja lamnya nampak seperti pembahasan kemarin likaila. Yang di hadapan kita ada lam tapi tersembunyi, diperkirakan ada, ya diperkirakan ada, terhapus diperkirakan ada lam. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala kaila yakuna dulah, agar harta tadi tidak menjadi dulah, yaitu diputar di antara orang-orang kaya semata. Makanya masalah fai bukan hanya untuk orang kaya, tapi malah justru untuk para fuqara, masakin dan seterusnya itu, anak yatim dan sebagainya. Apa isi pembahasan ini? Kaila, takdirnya apa? Likaila. Jadi Allah menetapkan fai itu untuk apa? Golongan ini agar. Jadi memang harus ada lam di situ, lamut taklil. Cuma lamnya mahdzuf. Jadi kita tahu dari mana ada lam di situ. Lihat kalimatnya secara lengkap. Ada tujuan. Kenapa Allah begini-begini? Oh, tujuannya, matlamatnya adalah agar harta tidak hanya diputar di antara orang-orang yang kaya saja. Jadi ada lam yang terhapus di situ. Apa nak nulis pakai pen lain tak ya? Mikir yang lain. Mikir nahwu dulu sekarang. I'rabuhu kai harfu nasbin wa masdar mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La ya kaila la harfu nafyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Ya, ini i'rab yang mudah. Nah, kebanyakan i'rabul Quran juga menggunakan pola itu. Mansubun bikai. Nah, yang lain mansubun bi an, yang tersembunyi setelah kai. Tak apa, memang ini khilaf tapi tak masalah itu. Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathah. Alamat nasabnya itu fathah. Wa wasmuhu, isim yakunnya apa? Bukan fa'il tapi isim. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yarji'u ila al-fai', kembali ke fai', yaitu harta rampasan perang. Cuma musuh sudah lari sebelum betul-betul perang. Kemudian dulatan, kaila yakuna dulatan. Dulatan khabaru yakun mansub. Wa alamatu nasbihil fathah li'annahu isim mufrad. Berarti kaila yakuna dulah fi ta'wilil masdar takdiruhu adami. Adami kaunil mali dulah. Atau kalau kita tak bilang mal ya, fai. Adami kaunil fai dulah. Sehinggalah harta tidak hanya diedarkan di antara orang-orang kaya semata. Cepat aja biar tak tertinggal nahwu. Thayyib. Mansub. Cuma ya kita katakan berarti adama ya, adama kaunil malidulah. Kenapa? Ya lamnya terhapus tadi. Nah, kita katakan untuk sementara apa? Mansub. Kenapa? Binasil khafid, dengan dihilangkannya pengkhafat, yaitu lamut taklil. Ya asalnya kan kaila. Jadinya jadi kaila. Jadi dia mansub binazil khafid. Baik. Siapa yang boleh buat contoh buat kalimat sendiri, misalkan saya berbuat ini agar tidak terjadi begini. Ya, siapa yang boleh menyusun kalimatnya? Siapa? Kenapa makhluknya tidak nampak? Invisible. Siapa yang duduk di sini? Kan memang ini lebih aja kursinya.
Lebih. Nah, ada ya. Nah, cuma Ayo. Akal tu kaila aku najaian, artinya ayo, saya makan agar tidak lapar, agar tidak menjadi orang yang kelaparan. Asalnya apa? Likaila, betul. Iya, macam ada yang kurang ya. Najong Ilyas. Nah, di mana mereka? Insya Allah itu kan Johor nggak banjir. Oh iya. Ada lagi siapa yang buat? Abdurrahman kasih contoh. Masalah makan sudah, misalkan yang lain. Ata'allamu kaila kai u'alliman nasa boleh tanpa la nafiyah boleh. Ata'allamu kai u'alliman nas. Iya. Saya belajar agar saya nanti boleh mengajari orang lain. Iya, menghilangkan kejahilan dari orang lain. Baik. Takdirnya apa? Likai u'alliman nas. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Fa idza lam tataqaddam hadhil lam, apabila kai tidak didahului oleh lam lafdhon wala takdiran, secara lafaz tak ada, secara perkiraan pun tak ada. Memang tak layak lamul kai masuk di situ. Misalkan dari kita lihat dari apa? Dari pola kalimatnya lam tak perlu masuk misalkan. Berarti apa? Kana nasbu bi an. Nah, berarti nasabnya adalah dengan an. Ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan, ahli nahwu yang mengatakan sebenarnya huruf penasab bukan kai tapi an. Karena apa? Buktinya ketika kai kehilangan dukungan, tidak didukung oleh lam, likai, baik nampak ataupun tidak nampak, ternyata dukungan tak ada, dia tak mampu menasabkan. Ternyata penasabnya adalah an. Tapi ini semua nadhari ya, teori aja. Prakteknya orang Arab otomatis, Arab yang dulu-dulu otomatis langsung menasabkan. Entah kenyataannya ada an atau tidak, otomatis saja. Cuma teorinya penasabnya bukan kai tapi an. Kenapa? Agar tidak sehinggalah tidak. Baik. Berarti tatkala tak ada lam secara takdir dan secara lafaz, maka penasabnya bukan kai tapi an. Tapi annya mana bang? Annya mutmarotan, yaitu annya tersembunyi. Kalau kita kasih al jadi bi an al mutmaroti. Tapi kalau tak ada an, tak ada huruf al, ya berarti an mutmarotan. An dalam keadaan yang tersembunyi, mutmarot tersembunyi. Wa kanat kai nafsuha, kai itu sendiri adalah harfa ta'lil wajar. Kai memang asalnya kai itu bukan harfun nasab, dia adalah huruf pentaklil dan penjar. Oh iya. Jadi yang menasabkan apa? An sebenarnya. Lihat contohnya di sini, misalul dzalik di muka surat setelahnya itu ata itu kai akta bisa ilman. Saya mendatangi Anda agar saya mengambil ilmu. Aktabis yaitu mengambil cahaya. Nah, ilmu memang cahaya, jadinya dipakai istilah aktabisa. Saya mendatangi Anda agar saya mengambil ilmu, berjaya memperolehi ilmu. Berarti gimana cara mengi'rabnya? Kita lihat di sini atai itu kah? Atai fi'lun madin mabniun ala sukun. Si asalnya ata, cuma ya jadi atai. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ini ma'ruf ya. Semula akala. Jadi akal tu. Daraba, jadi darabtu misalkan. Nah, berarti ata jadi ata itu. Kemudian ata itu dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ya, ata itu. Kemudian kaf dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik, ata itu kah? Ini selesai. Kemudian kai harfu ta'lil, kata cara mengirabnya harfu ta'lilin wajarin. Lain dengan cara irab yang tadi ya. Ketika ada likai, ya, kai kita tadi irabnya apa? Harfu nasbin wa masdarin. Cuma kali ini
Ketika tak ada lam sama sekali, lam nampak ataupun tak nampak, memang tidak ada, maka kai inilah huruf jar dan taklil. Tayyib. Jadi dia menjerkan. Makanya nanti takdirnya memang apa? Jadi jar polanya. Kita lihat. Jadi kai harfu taklilin wa jarrin mabniyun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Dia harf. Nah, altamisa kai altamisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Baik. Berarti kesimpulannya, bila fi'il mudhari' yang setelah kai itu mansubun bi an, apabila apa? Apabila kainya gimana? Bukan begitu. Yaitu kapankah fi'il mudhari'nya mansubun bi an? Padahal ada kai. Apabila kainya bagaimana? Iya, sendiri, tidak mengandungi lam, tidak mengandungi lamut taklil. Tatkala tak ada lamut taklil, kainya adalah huruf taklil itu sendiri, huruf jar. Tatkala kai itu huruf jar, maka penasabnya adalah an. Jadi agak pelik ya, tapi jangan ngantuk dulu. Sama. Cuma atamisa mengambil dengan halus, akta bisa mengambil cahaya. Intinya sama, mempelajari. Tayyib, gimana cara agar lebih paham? Ini kembali kepada makna. Makanya Syekhuna Abu Amr Az-Zabidi yang dulu mengajar Syarah Alfiyah mengatakan fahmul makna nisful i'rab. Kalau kita memahami makna itu sudah setengah i'rab. Jadi bagaimana? Nah, kita pahami makna dari suatu kalimat. Ini kai di sini dia menunjukkan alasan atau tidak. Kalau dia menunjukkan alasan berarti lamnya tak diperlukan. Dohirnya memang tak ada lam. Secara nampak ataupun tak nampak lamnya tidak ada. Nah, kalau kai itu menjadi alasan maka dia adalah huruf jar. Karena yang namanya huruf taklil itu rata-rata adalah huruf jar dia, rata-rata. Berarti kalau dia huruf jar, tetapi kenapa fi'il mudhari'nya mansub? Orang Arab menasabkan fi'il mudhari' setelah kai. Berarti penasabnya bukan kai, tapi penasabnya apa berarti? An, betul. Karena kai adalah huruf jar, dia huruf taklil, berarti dia huruf jar dia. Nah, maka penasabnya adalah an. Nah, itu apabila kai tidak ada lam. Adapun jika kainya ada lam, baik nampak ataupun secara makna, oh ini ada lam di depan dia secara makna, maka lam itulah harful jar. Lam itulah harfu taklil wajar. Berarti kai dikatakan harfu nasbin. Dialah yang menasabkan apa? Fi'il mudhari'nya. Baik, insya Allah lama-lama akan dipahami. Mungkin kalau nanti suatu saat murajaah dengan ikhwah yang sudah paham nahwu, memang harus diulang-ulang ilmu nahwu. Insya Allah akan paham. Yang penting teorinya sudah jelas, tinggal nanti difahami dengan cara diulang-ulang. Jangankan orang macam kita ya, yang dijuluki sebagai apa itu Tajun Nuhah di Yaman. Apa artinya Tajun Nuhah? Mahkota ahli nahwu di Yaman, yaitu Syekh Abu Bilal. Di dalam biografinya pun dulu tak paham, harus berulang-ulang, keturunan ada diulang-ulang, baru setelah itu paham. Akhirnya malah betul-betul jadi pakar nahwu. Syekh Mukbil mengulang keturunan ada juga 7 kali, sampai akhirnya jadi ayatun min ayatillahi fin nahwu. Memang tak apa, baru pertama, nanti kedua, lama-lama insya Allah paham. Yang penting apa? Rajin menghafal, rajin mengi'rab dan seterusnya. Tunjuk jari tadi, Pak. Tayyib. Kita lanjutkan kalimat ini tadi. Ata itu kai akta bisa ilman. Saya mendatangimu agar saya mencari ilmu. Oh, saya mendatangimu untuk mencari ilmu. Belakangnya mu juga ya. Al-muhim. Berarti akta bisa ini fi'il mudhari' yang mansub. Cuma mansubnya dengan apa? Dengan an. Kenapa dengan an? Bahkan ada kai. Kai harful jar. Kenapa kai harful jar? Ya karena dia harful taklil. Kenapa kai adalah harful jar wa taklil? Ini dipahami dari maknanya. Makanya kita harus rajin apa? Menghafal mufradat. Menghafal apa? Kosakata. Tahu kira-kira terjemahannya apa?
Oh, saya mendatangimu agar atau sehinggalah atau demi saya mencari ilmu. Berarti kai ini adalah demi, yaitu dia adalah taklil alasannya. Baik. Berarti kalau kai adalah alasan, berarti dia adalah harfu apa itu? Taklilin wa jarrin, harfu jarrin wa taklil. Kalau dia huruf jar, tak mungkin dia masuk kepada fi'il mudhari. Nah, berarti fi'il mudhari'nya mansubnya adalah dengan an. Nah, kita katakan di sini altamisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da kai. Altamisa adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan adanya an yang tersembunyi secara wajib setelah kai. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wasmuhu bentar, ini paling itu ya. Salah cetak. Anak-anak copy paste dengan yang tadi yang yakun. Harusnya bukan ismu, fa'iluhu. Salah ini. Atamisa yaitu wa fa'iluhu. Bukan ismu tapi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fihi wujuban takdiruhu ana. Iya. Bukan ismuhu tapi fa'iluhu. Kemudian ilman, altamisa ilman. Ilman maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihil fathah li'annahu isim mufrad. Nah, selesai sampai di sini untuk teori masalah kai dengan altamisa, teori apa i'rabnya. Nah, untuk yang pendalamannya dilengkapi, kita tahu an adalah apa? Harfu nasbin wa masdar. Berarti apa? Dia akan menyebabkan fi'il mudhari' berubah jadi suatu isim, yaitu masdar. Nah, i'rabnya apa? An al-mutmarah ba'daha fi ta'wilil masdar. An mutmarah wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar fi mahalli jarrin bi harfi kai. Oh, ini kenapa jadi kaifa? Ini ngantuk lagi. Kai bukan kaifa. Yang betul kai. Takdiruhu kai iltimasi ilman ya. Semula kaifa, yang betul kai aja. Kai iltimasi ilman. Baik. Nah, iltimasi jelas apa itu? Majrur atau apa? An dengan altamisa fi mahalli jarrin. Karena apa? Huruf ada kai. Kai kan harfu jar. Nah, kalau nanti semakin mendalam, semakin faham, maka akan mampu untuk merungkai kaidah-kaidah, yaitu apa? Bahwasanya kembali ke pembahasan ajurumiyah awal-awal, di antara alamat isim, apa alamat isim? Dimasuki apa alamat isim? Iya, yaitu apa? Menerima huruf jar, itu yang dimaksudkan. Menerima huruf jar. Makanya ketika ditanya, bukankah kai itu harfu jar? Kenapa masuk ke fi'il mudhari? Ternyata kai masuk ke fi'il mudhari dengan perantaraan an. Nah, an dengan fi'il mudhari berubah jadi isim. Nah, selamat kaidahnya, yaitu kai memang masuk kepada isim. Makanya yang datang setelahnya adalah fi mahalli jarrin. Kai iltimasi. Ini kalau semakin kita memperdalam nahwu nanti akan semakin tahu keterkaitan antara kaidah ini dengan kaidah itu. Jadi tak bingung. Katanya huruf jar masuk kepada isim. Kenapa masuk kepada fi'il? Oh, di situ ada an yang bersembunyi di situ. Ini untuk yang sudah agak apa itu? Yang sudah agak berulang belajar ajurumiyahnya. Adapun yang masih awal-awal tinggal apa? Yang penting ambil awal-awalnya. Ambil yang bahwasanya apa? Fi'il mudhari'nya mansubun bi an. Atau kalau yang ada lam ya mansubun bi kai, itu aja. Nah, tinggal diulang-ulang biar tak pening. Mungkin pertama kali memang pening, tapi kalau lama-lama boleh. Anak-anak aja awal-awal tak pandai parker, tahu-tahu boleh lompat-lompat pusing-pusing. Akhirnya orang tua yang malah pusing, pening lihat anak pandai-pandai lompat macam tuh. Dengan cara apa? Berlatih. Insya Allah boleh. Otot tangan kaki boleh dilatih, otot jantung juga boleh dilatih untuk hafalan dan pemahaman. Otot otak juga boleh, insya Allah membantu. Boleh, insya Allah. Makanya dikatakan apa? Ilmu nahwu adalah olahraga akal, yaitu apa? Olahraga akal karena apa? Rajin mengi'rab.
Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.